Halo semuanya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 3 tentang benda-benda di sekitar kita. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati contohnya meja, kursi, pensil, gelas, dan lain-lain. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran benda yang ada di sekitar kita itu beragam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada juga yang pendek. Benda juga memiliki banyak bentuk, ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang segitiga, dan lain-lain. Warna benda juga beragam, ada yang merah, kuning, oranye, putih, dan lain-lain. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Yang pertama, benda terbuat dari kayu. Contohnya meja, kursi, pensil, patung kayu, figura, dan masih banyak lagi. Kayu dipilih menjadi bahan dasar benda karena mempunyai banyak keunggulan. Yang pertama yaitu kayu mudah dibentuk. Yang kedua, beberapa jenis kayu itu dapat bertahan hingga ratusan tahun. Namun, kelemahan benda yang berbahan kayu yaitu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Beberapa jenis kayu juga mudah diserang rayap atau serangga lainnya. Selanjutnya, benda yang terbuat dari kertas. Contohnya buku tulis, layang-layang, mainan dari kertas, kardus, koran, tisu, dan masih banyak lagi. Berikutnya, benda yang terbuat dari plastik. Contohnya ember, gayung, payung, kantong plastik, tong sampah, dan botol minuman. Sekarang ini banyak sekali benda yang berbahan dasar plastik. Alasannya karena plastik murah dan tahan lama. Plastik tidak menyerap air atau tidak tembus air. Plastik juga mudah dibentuk dan ringan. Plastik memang memiliki keunggulan, namun plastik juga dapat menimbulkan masalah baru. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, memanfaatkan kembali kantong plastik yang kita miliki atau benda-benda plastik yang sudah kita gunakan. Dan yang ketiga, mendaur ulang sampah plastik. Biasanya ini dilakukan di pabrik plastik. Berikutnya adalah benda yang terbuat dari kaca. Contohnya gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya, benda yang terbuat dari logam. Logam sendiri terdiri dari beberapa jenis seperti besi, aluminium, tembaga, platinum, dan lain-lain. Contoh benda yang terbuat dari logam adalah sayur, panci, wajan, kerangka kendaraan, pagar rumah, dan masih banyak lagi. Logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik.
Berikutnya, benda yang terbuat dari karet. Contohnya yaitu penghapus, ban, balon, sandar karet, bola, sarung tangan karet, dan lain-lain. Nah, setelah mengenal benda, sekarang kita akan mengenal yang bukan termasuk benda. Apa saja itu? Yang pertama yaitu panas, yang kedua cahaya, dan yang ketiga bunyi. Panas, cahaya, dan bunyi tidak termasuk benda karena tidak menempati ruang. Cahaya, panas, dan bunyi juga tidak dapat ditimbang, sedangkan benda itu dapat ditimbang.